Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast horor. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Episode kali ini podcast horor akan menceritakan sebuah cerita horor pendakian gunung, di mana judul dari cerita ini adalah Dimensi Lain Gunung Merapi. Seperti apakah ceritanya? Seperti biasa, sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ini berawal dari seorang pendaki di tahun 2015 yang bernama Edi. Ia mendaki ke gunung yang terkenal dengan gunung yang paling aktif di Indonesia. Ya, itu adalah Gunung Merapi. Cerita ini diceritakan dari sudut pandang Edi. Kala itu saat libur panjang semesteran sekolah, aku yang baru saja naik tingkat kelas 12 pun ikut menikmati liburan panjangku. Malam itu saat aku nongkrong di salah satu warung di dekat rumahku, tiba-tiba Kosim sahabatku datang. "Ayo naik Merapi besok," ajak Kosim kepadaku. "Hah? Gila Kosim, ngajak mendaki kok dadakan? Sama siapa aja?" tanyaku. "Aku sama Ali. Besok aku berangkat pagi-pagi ke Selo, langsung naik ke Pasar Bubrah." "Memang gila kalau pergi sama kamu. Aku besok ada kerjaan dari bapakku. Aku gak bisa kalau pergi pagi-pagi." Gini aja Ed, kamu kan sudah sering tuh mendaki sampai mana-mana. Aku sama Ali naik duluan ke Pasar Bubrah. Aku sama Ali camp di situ, nanti kamu nyusul ya. Sebenarnya ada rasa kurang enak saat mendengar ajakan Kosim. Tapi entah apa setan yang merasukiku saat itu, hingga akhirnya aku mengiyakan ajakannya. Besoknya, pagi-pagi Kosim memberi kabar lewat pesan HP jika ia dengan Ali sudah berangkat dari rumah. Aku yang sudah mengiyakan ajakannya pun berpikir, bagaimana minta izin ke orang tuaku kalau mendadak begini. Kalau aku bilang mau ke Merapi, pasti tidak dibolehkan. Akhirnya setelah selesai pekerjaanku, aku menghampiri bapak ibuku yang masih ngobrol di teras depan rumah. Aku izin mau menginap di rumah temanku karena ada syukuran di rumahnya. Padahal mah faktanya aku mau naik ke Merapi. "Pak, Bu, aku mau ke rumah Dika ya. Di sana ada syukuran. Nanti malam aku nginep di sana ya," ucapku sambil gemetaran di dalam hati. Adiknya baru selesai khitanan Pak. Aku dan teman-teman lainnya diundang disuruh datang ke rumahnya buat lek-lekan. Aku dan teman-teman lainnya diundang disuruh datang ke rumahnya buat melekan. Melekan itu seperti ngobrol hingga larut malam. Saat itu aku mengarahkan seluruh segenap jiwa ragaku. Segala perkataan manis kukeluarkan berusaha agar aku diberikan izin oleh orang tuaku. Saat izin sudah kudapat, aku yang hanya bermodal tas ransel berisikan SB dan sedikit makanan pun aku berangkat. Saat berangkat, aku mencoba menghubungi Kosim dan Ali, tapi ternyata HP-nya sudah tidak aktif. Mungkin mereka sudah mulai naik di dalam hutan. Tepat jam 3 sore, aku berangkat menuju Selo. Sesampainya di base camp, ternyata sepi. Hanya segelintir orang yang aku dapati. Entah baru naik atau baru turun, aku pun tidak tahu. Selesai mengurus administrasi, aku mulai jalan. Baru 15 menit jalan, aku bertemu dengan warga lokal sana yang baru turun dari hutan, namanya Pak Gun. "Mau kemana mas? Kok sendirian?" tanya Pak Gun. "Aku mau puncak Pak. Temanku sudah naik duluan, tunggu di Pasar Bubrah," jawabku ke Pak Gun. "Hati-hati ya mas, nanti kalau di jalan ada orang yang ngajak kamu jangan turuti. Ingat aja dengan tujuanmu, dan nanti jika kamu ketemu pasar di atas, tolong dibeli walaupun hanya satu yang kamu beli."
Aku yang bingung dengan perkataan Pak Gun, hanya mengangguk karena aku merasa sudah pernah ke sini dan tidak terjadi hal apapun. "Iya Pak Gun, aku akan hati-hati." "Terima kasih ya Pak Gun," jawabku. Saat itu menunjukkan pukul 5 sore dan aku baru memasuki area hutan. Tepat azan maghrib, aku tiba di pos 1. Sampai di sini belum kudapati pendaki lain. Benar-benar sejak tadi aku mendaki sendirian di gunung yang legenda ini. Aku istirahat sebentar sembari minum air. 10 menit istirahat, aku pun melanjutkan perjalanan. Aku melanjutkan perjalanan dalam keadaan gelap malam hari ditemani lampu senter. Hiburanku di jalanan hanyalah musik yang kuputar lewat HP lawasku. Inginku mengobrol sendiri untuk menyairkan suasana saat itu, tapi aku takut kalau tiba-tiba ada yang menjawab di tengah-tengah hutan seperti ini. Jadi aku hanya mengandalkan HP lawasku ini yang bernyanyi dalam hati sambil sesekali meliuk-liukkan pinggulku untuk berjoget menikmati alunan lagu. Setengah perjalanan menuju pos 2 masih kulewati seorang diri, hingga akhirnya aku melihat ada pendaki perempuan istirahat di tepi jalur. Saat melihatnya, nampak ia seorang diri tanpa ada pendaki lain yang menemani. Aku yang penasaran akhirnya mencoba menghampirinya. "Mbak, Mbak dari mana?" tanyaku. Dia diam tanpa menjawab. Mbak sama siapa di sini? Teman-temannya di mana Mbak?" tanyaku lagi. Lagi-lagi ia hanya diam. Tampilannya tampak seperti pendaki pada umumnya. Ia membawa tote bag, jaket, dan kupluk di kepalanya. Namun saat aku melihat wajahnya dengan lebih jelas, nampak sekali wajahnya pucat dan bibirnya biru. Perasaanku mulai tidak karuan melihatnya. Rasa takutku seketika muncul. "Mbak, aku duluan ya. Nanti kalau ada temannya di atas, aku panggilkan," ucapku kepadanya. Perempuan itu hanya diam dan mengangguk. Agak jauh berjalan, aku kembali menoleh ke belakang dan ternyata perempuan itu tidak ada lagi di sana. Buset, pergi kemana perempuan tadi? Cepet banget hilangnya, ucapku sendirian saat menyadari kejadian itu. Langkahku bercepat sedikit lari. Gak peduli nafasku ngos-ngosan, lelah hanya ku tahan karena pikiranku hanya cepat-cepat pergi jauh dari tempat itu. Sedikit lega saat sudah agak jauh dari tempat itu dan aku istirahat sebentar dengan keadaan musik yang masih menyala. Saat kembali jalan, aku mendengar suara burung yang sangat banyak di dekatku. Saat ku perhatikan, tak nampak ada burung di sekitarku. Aku terus berjalan ditemani riuhnya suara burung, hingga akhirnya langkahku tertahan lagi. Aku terkejut dengan apa yang aku lihat tepat di depanku. Aku melihat ada gubuk berdiri di depan sebelah kiri di tepi jalur. Gubuknya seperti umumnya gubuk di kampung-kampung. Di situ nampak duduk seorang orang tua, berpakaian Jawa seperti sedang menunggu di kawasan itu. Dengan ragu-ragu aku melangkah. Gak mungkin juga aku kembali turun karena Qasim dan Ali sudah menunggu di atas. Dengan hati-hati aku melangkah hingga sampai sedikit melewatinya. Dengan terkejut orang tua itu memanggilku. Bulu kuduku di sepanjang tangan berdiri saat mendengar suara itu. Suaranya pelan tapi terdengar sangat besar. "Mau kemana Le? Dari mana asalmu? Mau apa kamu kemari?" tanya orang tua itu. Aku yang saat itu masih ketakutan, gak berani sedikit pun menjawabnya. Bahkan melihat menoleh ke arahnya pun tidak. Saat itu aku sangat berharap ada pendaki yang datang. Dengan tetap diam aku terus melangkah pelan-pelan. Namun ternyata orang tua itu kembali memanggilku dengan suara keras. "Le, apa kamu tidak mendengar pertanyaanku? Kesinilah,
ucap orang tua itu. Jantungku berdetak kencang, keringat mengalir deras di antara dahi. Sampai-sampai aku merasakan keringat mengalir di dalam bajuku. Bulu kuduku masih berdiri karena saking ketakutannya aku saat itu. Bayangkan saja, aku menemukan hal-hal aneh sedari tadi dan aku mendaki seorang diri. Dengan mengumpulkan sedikit-sedikit keberanianku, aku memutuskan menghampiri orang tua itu daripada ada hal-hal buruk terjadi saat aku memilih melanjutkan perjalananku. Aku berdiri di dekat gubuk itu dengan kepala menunduk. Tak sedikit pun kuberanikan untuk melihat wajahnya. Dia kembali memberiku pertanyaan yang sama. Mau kemana, Le? Dari mana asalmu? Mau apa kamu kemari? Dengan tertatih aku menjawab, Aku mau jalan mendekati Pasar Bubrah Gunung Merapi. Di sana aku sudah ditunggu teman-temanku. Aku dari kota A. Aku hanya ingin mendaki di sini, di macam-macam. Panjenengan sinten nggih? Jawabku sambil bertanya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Rumahku di sini. Suara burung-burung yang kamu dengarkan tadi itu adalah bangsaku. Kalau kamu macam-macam di sini, habis kamu. Jawab orang tua itu dengan nada sedikit tinggi. Detak jantungku bertambah kencang. Seakan-akan aku ingin langsung lari dari sini. Tapi apa jadinya nanti kalau aku tiba-tiba lari dari sini? Aku di situ berdoa sekuat hati sebisaku. Semua doa yang ku bisa kuucapkan dalam hati agar lekas terbebas dari situasi ini. Sejak dari sini, aku memberanikan diri melihat wajahnya. Wajahnya selayaknya manusia, tidak ada tanda-tanda seperti setan yang biasanya aku lihat di film-film. Hanya saja wajahnya nampak sangat bersih. Aku mau jalan saja, nyusul teman-temanku di Pasar Bubrah. Aku minta izin jalan lagi, jawabku. Kamu boleh lanjut, tapi ada syaratnya, jawab orang tua itu. Spontan aku bertanya apa syaratnya. Syaratnya, kalau kamu pengen selamat, kamu jangan melihat ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan melihat ke belakang, ucap orang tua itu. Aku yang mendengar ucapannya itu mengangguk dan hanya mengiyakan, karena yang aku pikirkan aku ingin segera pergi dari sini. Selepasnya aku kembali berjalan dengan tanpa melihat ke belakang. Saat mulai berjalan, punggungku terasa sangat berat seperti ada yang menahan. Aku berhenti sebentar memegang bahuku. Terasa tidak ada apa-apa selain tas yang menempel di bahu dan punggungku. Aku kembali berjalan, tapi sialnya malah semakin berat beban di punggungku. Edi. Aku mendengar ada suara memanggilku. Suara itu terus memanggil. Suaranya mirip seperti Kosim. Tapi kan Kosim sudah mendaki duluan. Kok ia memanggilku dari belakang? Pikirku dalam hati. Tiba-tiba aku ingat pesan orang tua tadi. Jika aku ingin selamat, aku dilarang melihat ke belakang. Aku putuskan terus melangkah ke atas tanpa menghiraukan suara panggilan itu. Punggungku masih terasa berat, tapi aku harus terus berusaha bergerak, minimal sampai di batu yang dimaksud orang tua tadi. Edi, tolong aku. Suara itu terdengar semakin keras, seakan-akan memang sedang terjadi apa-apa di belakangku. Lagi-lagi aku tetap melihat ke depan. Aku buru-buru mempercepat langkahku agar tiba di batu besar yang dimaksud. Hingga akhirnya aku sampai di batu besar yang dimaksudkan oleh orang tua tadi. Sesampainya di situ, aku melangkah sedikit melewati batu itu dan aku melihat ke belakang.
Betapa terkejutnya aku. Aku tidak percaya dengan apa yang mataku lihat. Saat melihat ke belakang, yang kulihat hanyalah jurang yang sangat dalam dan kakiku berdiri tepat di bibir jurang. Batu yang dimaksudkan orang tua tadi yang menjadi perbatasan antara jurang dengan tanah tempatku berdiri. Aku bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya jalan apa yang kau lewati tadi? Siapa orang tua yang kutemui tadi? Siapa suara yang memanggilku tadi? Semuanya tidak sampai jika dipikir dengan akal dan logika. Bagaimana tidak? Bagaimana caranya aku bisa sampai di jurang itu? Aku berdiam diri cukup lama memikirkan itu. Aku terus berdoa dengan doa yang kubisa. Aku ingin melanjutkan perjalanan, tapi aku bingung mau kemana kakiku melangkah. Jalan yang kukira jalur pendakian ternyata malah membawaku ke tempat seperti ini. Cerita pendakian Gunung Merapi ini belum selesai, masih ada kelanjutannya. Dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.